Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis cat epoksi untuk lantai. Ada banyak jenis cat epoksi yang biasanya digunakan untuk pengecatan lantai, dan masing-masing memiliki karakter berbeda. Seiring perkembangan teknologi dan peminat dekorasi lantai yang makin tinggi, lahirlah beberapa jenis epoksi lantai yang baru. Jenis-jenis cat epoksi untuk lantai yang akan saya jelaskan saya kategorikan lagi ke dua bentuk. Yang pertama murni jenis cat epoksi, dan satu lagi adalah jenis berdasarkan cara pengaplikasiannya. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, kasih like dulu dong, dan klik tombol subscribe bagi yang belum. Oke, saya tungguin. Nah, kalau sudah, selamat bergabung dengan komunitas Oki Noisy. Di channel ini Anda tidak sendirian kok, karena ditemani mereka yang mungkin sama dengan Anda seprofesi, yakni para pengusaha sukses, karyawan atau pegawai teladan, produsen cat, kontraktor lantai, penikmat dekorasi, mahasiswa yang akan lulus cum laude, yang belum kesebut tolong bantu tambahkan di kolom komentar ya. Dan mereka yang biasa saja, yang cuma nonton tapi nggak pernah subscribe atau like bahkan komen. Tanpa basa-basi lagi, ini dia pembahasan Oki Noisy di episode kali ini. Nomor 1, coating. Umumnya kontraktor epoksi lantai menyebut cat epoksi jenis ini dengan nama coating. Memang sejak lahir namanya epoksi coating. Kalau boleh ya, kita akan kasih nama thin coat atau lapisan coating tipis deh ya. Ke depan kita sebut itu aja gimana? Kalau ada ide lain, coba komentar ya. Pertanyaannya, kalau lapisannya tipis, apakah berarti thin coat atau si coating ini riskan rusak? Untuk itulah, coating alias thin coat ini biasanya diaplikasikan dalam 3 layer atau 3 lapisan atau mungkin lebih untuk membentuk ketebalan yang diinginkan. Misalnya 350 mikron, 500 mikron. Lapisan dasarnya epoxy primer. Kemudian ada lapisan body dan lapisan top alias finishing. Untuk penerapan atau pengaplikasiannya, cat epoksi jenis thin coat ini menggunakan roll cat biasa atau squeegee untuk meratakan cat. Kemudian ada jenis kedua, yakni cat epoksi self-leveling. Jenis ini lebih disukai oleh para aplikator epoksi, tapi sebaliknya untuk pemesan lantainya, karena harga yang lumayan lebih tinggi dibanding jenis thin coat. Jenis cat epoksi self-leveling biasanya diaplikasikan untuk permintaan ketebalan 1000 mikron dan di atasnya. Mengaplikasikan di bawah ketebalan tersebut sudah pasti Anda akan mengalami masalah leveling seperti tanda roll dan bentuk-bentuk lucu lainnya di lantai. Material epoksi ini memiliki keunikan sesuai namanya, bisa meratakan sendiri. Meratakan di sini yang saya maksudkan adalah seperti sifat air. Berbeda dengan jenis thin coat yang cukup sulit meratakan sendiri karena lapisannya tipis. Nah, si SL, julukan self-leveling dari para aplikator epoksi adalah SL, mesti diterapkan dalam jumlah yang ditentukan. Material epoksi yang digunakan tidak boleh sedikit karena akan mempengaruhi sifat self-levelingnya. Jenis epoksi self-leveling ini punya perbedaan signifikan pada hasil akhir, membentuk tekstur yang halus dan rata pada permukaan lantai. Jadi tidak seperti menerapkan si coating yang biasanya menghasilkan tekstur seperti kulit jeruk, bahkan sedikit lebih kasar lah. Nomor 3 ada epoksi mortar. Bagi sebagian orang, istilah mortar ini cukup familiar untuk disebut bersama semen ya. Semen mortar. Tapi tentu ini sangat berbeda. Adalah jenis epoksi dari hasil kombinasi material atau aditif tambahan yakni pasir silika. Hasilnya, epoksi mortar menjadi jenis epoksi terkuat di kelasnya. Epoksi mortar ini banyak diterapkan pada industri heavy duty karena mampu menopang beban berat, tapi juga paling sering digunakan sebagai solusi perbaikan lantai beton yang instan. Epoksi mortar juga biasa digunakan untuk membentuk coving di sudut lantai. Jika tadi kita sudah membahas tentang jenis cat epoksi berdasarkan material, nah sekarang masuk ke epoksi lantai yang berdasarkan cara pengaplikasiannya. Nomor 4, epoksi metalik. Ini epoksi lantai dengan pengaplikasian tingkat lanjut. Jika Anda bermaksud menerapkan epoksi jenis ini, Anda harus terlebih dahulu menguasai dasar pengecatan epoksi lantai. Penerapan epoksi lantai jenis metalik mengkombinasikan 3 komponen. Pertama, komponen resin bening, kemudian ada hardener atau pengeras, dan komponen pigmen, pewarnaan. Campur ketiga komponen secara bersama dengan mixer. Epoksi lantai akan bergantung cita rasa seni Anda. Ini sebetulnya soal warna yang Anda pilih untuk diterapkan dan menghasilkan estetika. Yang kelima, epoksi 3 dimensi.
Epoksi 3 dimensi bukan jenis cat epoksi yang baru, tapi jenis epoksi lantai yang berbeda cara pengaplikasiannya. Jika Anda membayangkan aplikator epoksi membuat gambar 3 dimensi langsung menggunakan cat epoksi di permukaan lantai, itu keliru. Jika ada yang seperti itu, saya belum menemukannya. Epoksi 3 dimensi ini adalah menempelkan stiker bergambar 3 dimensi pada permukaan lantai yang kemudian diepoksi clear alias resin bening untuk membentuk lapisan seperti efek kaca. Nah, itu tadi 5 jenis epoksi lantai yang populer dan banyak diterapkan pada lingkungan industri, komersial, dan rumah tangga. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.